Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi tugas besar ujian akhir semester dengan mata kuliah metode numerik yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Putu Bagus Adidiana Anugrah Putra STMKOM. Dengan materi jenis-jenis interpolasi, algoritma Sudoku, dan penerapannya dalam bahasa pemrograman C++. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya, dengan saya sendiri Martalena, dan teman saya Saripah Ainah, Salsabila Aprilia, Ria Agustin, dan Nadia Nura Izati. Yang pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu apakah itu interpolasi. Interpolasi adalah teknik mencari harga suatu fungsi pada suatu titik di antara dua titik yang nilai fungsi pada kedua titik tersebut sudah diketahui. Interpolasi memegang peranan yang sangat penting dalam metode numerik. Di sini saya akan menjelaskan interpolasi linear. Interpolasi linear adalah teknik matematika untuk memperkirakan suatu nilai di antara dua titik data yang diketahui. Berikut adalah proses menggambar garis lurus melalui dua titik data dan memperkirakan nilai pada titik-titik antara kedua titik data tersebut. Berikut adalah pseudocode interpolasi linear. Di sini kami memberi judul program yaitu interpolate linear dengan mendeklarasikan variabel X, Y, XO dengan tipe data double. Kemudian pada deskripsi, langkah yang pertama yaitu input berisi array X dan Y yang berisi titik data yang diketahui dan nilai X0 yang ingin dicari interpolasinya. Kemudian di sini kita menginisialisasikan nilai I dengan 1. Lalu melakukan looping while sampai I kurang dari N dan X0 lebih besar dari XI. Lalu jika I sama dengan 1, maka J adalah 2 karena nilai X0 kurang dari X1. Jika I sama dengan N, maka J adalah N-1 karena nilai X0 lebih besar dari Xn. Jika tidak, maka J sama dengan I karena nilai X0 terletak di antara XI kurang 1 dan XI. Lalu langkah selanjutnya yaitu menghitung kemiringan garis M menggunakan rumus YJ kurang YJ-1 dibagi dengan XJ kurang XJ-1. Lalu menghitung konstanta pada sumbu min Y, B menggunakan rumus YJ-1 kurang M dikali dengan XJ-1. Lalu menghitung nilai interpolasi Y0 menggunakan rumus M dikali dengan X0 ditambah B. Output Y0 sebagai nilai interpolasi untuk Fx0. Interpolasi kuadrat. Interpolasi kuadrat adalah teknik matematika untuk memperkirakan nilai di antara tiga titik data yang diketahui. Ini melibatkan pembuatan fungsi kuadrat yang melalui ketiga titik data tersebut dan kemudian memperkirakan nilai pada titik-titik antara tiga titik data tersebut. Selanjutnya adalah pseudocode interpolasi kuadrat. Yang pertama ada judulnya program quadratic interpolation. Deklarasi program membaca masukan dari pengguna. Ini termasuk jumlah titik data ada red n, titik data X dan Y, dan titik di mana nilai fungsi ingin diprediksi X0. Inisialisasi variabel Y0 dengan nilai 0. Ini akan digunakan untuk menyimpan nilai fungsi yang diprediksi pada titik X0.
Program memulai loop for untuk menghitung nilai fungsi pada titik X0 menggunakan metode interpolasi kuadrat. Loop for pertama digunakan untuk memproses setiap titik data yang diketahui. Variabel term diinisialisasi dengan nilai YI yang merupakan nilai fungsi pada titik data tersebut. Loop for kedua digunakan untuk menghitung nilai dari fungsi interpolasi kuadrat pada titik X0. Dilakukan dengan mengalihkan nilai term dengan fraksi X0 dikurang XJ per XI dikurang XJ. Untuk setiap titik data yang berbeda dari titik data yang sedang diproses, yaitu ketika I tidak sama dengan J. Fraksi ini digunakan untuk menghitung bobot dari setiap titik data yang berbeda dalam mencocokkan kurva interpolasi kuadrat. Variabel term diperbarui dengan hasil perkalian dengan fraksi yang dihitung pada loop for kedua. Variabel Y0 diperbarui dengan menambahkan nilai term pada setiap iterasi loop for pertama. Nah, selanjutnya setelah loop selesai, nilai Y0 mempresentasikan nilai fungsi pada titik X0 yang diprediksi menggunakan interpolasi kuadrat. Program menampilkan nilai Y0 sebagai hasil dari interpolasi kuadrat. Berikutnya, kami akan menjelaskan tentang interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange adalah teknik matematika untuk memperkirakan nilai di antara beberapa titik data yang diketahui dengan menggunakan polinomial interpolasi. Polinomial interpolasi ditemukan dengan menggunakan fungsi basis polinomial dan koefisien yang dihitung dari titik data yang diketahui. Selanjutnya merupakan pseudocode dari interpolasi Lagrange. Pertama, program diberi nama dengan Lagrange interpolation yang mendeklarasikan Y0 dengan nilai 0. Kemudian pada bagian deskripsi, terdapat loop for yang akan digunakan untuk melakukan iterasi N sebanyak N kali. Dan variabel I di sini digunakan sebagai counter. Selanjutnya akan diinisialisasi variabel term dengan nilai YI. Variabel term akan digunakan untuk menghitung nilai polinomial Lagrange. Kemudian terdapat loop for kedua yang akan melakukan iterasi sebanyak N kali. Variabel J juga akan digunakan sebagai counter seperti variabel I. Selanjutnya terdapat percabangan if yang akan mengecek apakah nilai I sama dengan nilai J. Jika nilai I sama dengan nilai J, maka skip langkah berikutnya. Langkah berikutnya yaitu menghitung nilai term dengan menggunakan rumus polinomial Lagrange. Variabel X0 adalah titik interpolasi yang akan dicari nilainya. XI dan XJ adalah titik-titik data pada sumbu X. Dan YI adalah nilai fungsi yang diketahui pada titik-titik data tersebut. Kemudian ditambahkan nilai term ke dalam variabel Y0. Kemudian loop for akan diakhiri. Kemudian write Y0 merupakan sintaks untuk menampilkan hasil interpolasi Lagrange ke layar. Dengan begitu, program Lagrange interpolation akan menghasilkan nilai interpolasi berdasarkan rumus polinomial Lagrange. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya dengan materi interpolasi Newton. Interpolasi Newton adalah teknik matematika untuk memperkirakan nilai di antara beberapa titik data yang diketahui dengan menggunakan polinomial interpolasi. Polinomial interpolasi ditemukan dengan menggunakan tabel beda belakang Newton yang dihitung dari titik data yang diketahui. Selanjutnya akan dijelaskan pseudocode interpolasi Newton. Pertama-tama akan dibuat untuk judul dari pseudocode-nya, yaitu program Newton interpolation. Selanjutnya akan ke bagian deklarasi variabel, di mana di pseudocode ini akan digunakan variabel N dengan tipe data integer, lalu ada declare array X dengan isi variabel N dan variabel Y dengan isi variabel N. Selanjutnya akan masuk ke deskripsi algoritma dari pseudocode.
Di sini ada statement for dengan inisialisasi I sama dengan 1, to and do, di mana di dalam statement ini terdapat perintah read atau input untuk variabel X dengan isi variabel I dan variabel Y dengan isi variabel I. Di sini ada statement and for yang berfungsi untuk menghentikan loop dari for. Selanjutnya di sini ada read atau inputan dari variabel X0. Lalu di sini ada variabel F dengan nilai 1 yang diinisialisasikan dengan Y dengan isi nilai 2 dikurang dengan Y yang diisi oleh nilai 1 dibagi dengan variabel X dengan isi nilai 2 dikurang dengan X dengan isi nilai 1. Selanjutnya di sini ada statement for dengan inisialisasi I sama dengan 2, to, N dikurang 1, do. Lalu di sini akan dicari untuk nilai F dengan isi variabel I dengan menggunakan rumus Y dengan isi variabel I plus 1 dikurang Y dengan isi variabel I dibagi dengan X dengan isi variabel I plus 1 dikurang X dengan isi variabel I. Selanjutnya akan dihentikan dengan statement and for. Lalu di sini ada statement for lagi dengan inisialisasi I sama dengan 1, to, N dikurang 1, do. Di mana di dalam statement atau loop for ini terdapat variabel B dengan isi variabel I yang diinisialisasikan dengan F dengan isi variabel I. Lalu ada perulangan for lagi atau perulangan for kedua dengan inisialisasi J sama dengan I plus 1, to, N dikurang 1, do. Di mana di dalam perulangan kedua ini akan dicari nilai variabel B dengan isi variabel J menggunakan rumus B dengan isi variabel J dikurang B dengan isi variabel J dikurang 1 dibagi dengan X dengan isi variabel J plus 1 dikurang X dengan isi variabel J dikurang I plus 1. Lalu di sini akan digunakan 2 kali perintah atau statement and for untuk menghentikan 2 loop tadi. Selanjutnya di sini ada variabel Y0 yang diinisialisasikan dengan variabel Y dengan isi nilai 1. Ada variabel temp yang diinisialisasikan dengan 1 dan kemudian ada perulangan for lagi dengan inisialisasi I sama dengan 1, to, N dikurang 1, do. Yang dimana di dalam perulangan ini akan dicari nilai temp dengan menggunakan rumus temp dikali X0 dikurang X dengan isi variabel I. Selanjutnya, variabel Y0 akan diinisialisasi dengan Y0 ditambah dengan B dengan isi variabel I dikali dengan dikali dengan nilai temp yang sudah dicari tadi. Lalu di sini ada statement and for untuk menghentikan loop for. Lalu di sini ada write dan ada write variabel Y0 di mana fungsinya untuk menampilkan hasil output dari variabel Y0. Lalu terakhir ada perintah N untuk mengakhiri seluruh program Psiducode tersebut. Di sini saya akan menjelaskan bagian fungsi interpolate linear. Di sini dia menerima array X dan Y yang berisi titik data yang diketahui. Jumlah titik data N dan nilai X0 yang ingin dicari interpolasinya. Fungsi ini melakukan iterasi untuk mencari posisi di antara titik data yang diketahui di mana nilai X0 terletak. Kemudian fungsi ini menghitung kemiringan garis atau slope dan konstanta pada sumbu min Y menggunakan rumus yang sama dengan pseudocode sebelumnya. Fungsi mengembalikan nilai interpolasi Y0 di dalam main. Kemudian, di dalam main,
Program meminta pengguna untuk memasukkan jumlah titik data yang diketahui dan nilai X dan Y untuk setiap titik tersebut. Program kemudian meminta pengguna untuk memasukkan nilai X0 yang ingin dicari interpolasinya dan menghitung nilai interpolasi Y0 menggunakan fungsi interpolate linear. Hasilnya dicetak ke layar. Yang kedua adalah point quadratic interpolation. Terdapat 4 parameter, ada double X, double Y, yang merupakan dua array yang berisi koordinat titik data. Ada integer n, yang adalah jumlah titik data dalam array. Dan ada double X0 adalah nilai X yang akan diinterpolasi. Pertama, Y0 dideklarasikan sebagai variabel lokal dengan nilai awal 0. Y0 akan digunakan untuk menampung hasil interpolasi. Selanjutnya ada perulangan POR yang digunakan untuk menghitung polinomial interpolasi. Ada integer i yang digunakan sebagai indeks pada array X dan Y. Selanjutnya, variabel term dideklarasikan sebagai variabel lokal dan diberi nilai awal yi. Nilai term akan diubah pada setiap iterasi dan kemudian akan digunakan untuk menghitung nilai interpolasi pada X0. Fungsi menggunakan perulangan POR lainnya, yang menggunakan variabel J sebagai indeks untuk menghitung setiap term pada polinomial interpolasi. Jika I dan J tidak sama, maka term akan diubah sesuai dengan rumus interpolasi kuadratik. Term baru akan digabungkan dengan term yang telah dihitung sebelumnya. Setiap term dihitung dalam perulangan kedua akan ditambahkan ke Y0. Selanjutnya hasilnya akan dicetak ke dalam terminal. Untuk di bagian main, dan pada case 2 yaitu case interpolasi kuadrat, pengguna diminta untuk memasukkan jumlah titik yang ingin diinput. Lalu setelah itu masukkan titik X dan masukkan titik Y. Lalu akan memanggil point quadratic interpolation dan mencetak hasilnya. Selanjutnya merupakan point Lagrange interpolation yang memiliki 4 parameter yaitu double X, double Y in N, dan double X0. Fungsi Lagrange interpolation menerima input berupa array X dan Y yang merupakan titik-titik data, N yang merupakan jumlah titik data, dan X0 yang merupakan titik X pada fungsi yang ingin dicari nilainya. Fungsi ini bertipe void sehingga tidak mengembalikan nilai apapun. Array X menyimpan nilai koordinat X dari setiap titik data, dan array Y menyimpan nilai koordinat Y dari setiap titik data. Kedua array ini digunakan sebagai input ke fungsi Lagrange interpolation untuk melakukan interpolasi Lagrange. Array X dan Y juga digunakan pada saat menghitung kontribusi dari setiap titik data ke interpolasi Lagrange. Array X digunakan untuk menghitung nilai pembilang pada rumus Lagrange basis polinomial. Sedangkan array Y digunakan untuk menginisialisasi variabel term pada setiap iterasi pada fungsi. Double Y0 sama dengan 0. Deklarasi variabel Y0 yang menyimpan nilai Y hasil interpolasi. For in I sama dengan 0, I kurang dari N, dan increment I merupakan loop for untuk iterasi pada setiap titik data. Kemudian double term sama dengan Y array I. Variabel term diinisialisasi dengan nilai Y dari titik data ke I. Selanjutnya yaitu pengulangan for in J sama dengan 0, J kurang dari N, dan increment J. Jika I tidak sama dengan J, maka term akan dikalikan dengan X0 dikurang X array J per X array I dikurang X array J. Ini adalah bagian menghitung kontribusi dari setiap titik data ke interpolasi Lagrange. Kemudian, setelah semua kontribusi dari setiap titik data dihitung, term ditambahkan ke variabel Y sama dengan 0. Maaf, Y sama dengan 0.
Nilai Y0 pada akhir iterasi adalah hasil interpolasi Lagrange untuk titik X0. Kemudian Cout nilai interpolasi Lagrange untuk X sama dengan X0 adalah Y0. Digunakan untuk mencetak hasil interpolasi Lagrange ke layar. Selanjutnya bagian main pada case 3, yaitu bagian percabangan untuk interpolasi Lagrange. Pengguna diminta untuk memasukkan jumlah titik data yang ingin diinputkan. Kemudian terdapat perulangan for untuk menginputkan titik X dan titik Y, yang kemudian titik X akan disimpan ke dalam array I dan titik Y akan dimasukkan ke dalam array I. Kemudian pengguna juga akan diminta untuk memasukkan nilai X yang ingin dicari interpolasinya melalui variabel X0. Kemudian hasil dari interpolasi Lagrange akan dipanggil melalui fungsi Lagrange interpolation. Di sini saya akan menjelaskan double divide difference, di mana double divide difference ini mempunyai 5 parameter, yaitu double X, double Y, integer N, integer I, dan integer J. Double divide difference ini menerima input berupa 2 array X dan Y yang masing-masing menyimpan nilai-nilai dari titik-titik data yang akan diinterpolasi, beserta 2 integer I dan J yang menunjukkan indeks awal dan indeks akhir dari subset data yang akan digunakan untuk menghitung divide difference. Nah, pada implementasi ini, metode divide difference diterapkan secara rekursif. Ketika nilai I sama dengan J, berarti hanya ada satu titik data yang dihitung divide difference-nya, dan hasilnya adalah nilai dari Y pada indeks I. Jika tidak, fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan subset data yang lebih kecil, yaitu subset data dari indeks I plus J hingga J. Dari indeks I plus 1 hingga J. Dan subset dari indeks I hingga J dikurang 1, hasil dari kedua pemanggilan fungsi tersebut, kemudian dihitung selisihnya dan dibagi dengan selisih nilai X pada indeks I dan J. Nah, output dari fungsi ini akan ditampilkan menggunakan output dari fungsi ini adalah nilai divide difference untuk subset data yang diberikan. Selanjutnya, Voigt-Newton interpolation. Voigt-Newton interpolation ini mempunyai 4 parameter, yaitu double X, double Y, integer N, dan double X0. Voigt-Newton interpolation menerima input berupa 2 array X dan Y yang masing-masing menyimpan nilai-nilai dari titik-titik data yang akan diinterpolasi, beserta integer N yang merupakan jumlah titik data dan X0 yang merupakan nilai input yang ingin diinterpolasi. Pada implementasi ini, koefisien polinomial dihitung secara iteratif menggunakan metode divide difference. Pertama-tama, nilai Y0 diinisialisasikan dengan nilai Y pada indeks 0. Kemudian, array temp digunakan untuk menyimpan nilai divide difference untuk setiap subset data yang semakin bertambah. Lalu, loop for pertama pada fungsi mengiterasi sebanyak N dikurang 1 untuk menghitung divide difference dan menghasilkan koefisien polinomial. Nah, setiap kali iterasi, nilai divide difference untuk subset data dari indeks 0 hingga I plus 1 dihitung dengan memanggil fungsi divide difference dengan parameter yang sesuai. Nilai ini kemudian dikalikan dengan faktor X0 dikurang X dengan indeks J. Untuk setiap J yang berada dalam subset data dari indeks 0 hingga I dan dimasukkan ke dalam array temps, akhirnya nilai Y0 diperbarui dengan menambahkan setiap elemen dalam array temp. Nah, output dari fungsi ini adalah nilai interpolasi polinomial untuk nilai input X0. Output tersebut ditampilkan ke layar menggunakan fungsi Cout. Nah, selanjutnya bagian case untuk interpolasi Newton.
Nah, program ini menampilkan pesan awal yang berisi judul program dan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah titik data yang ingin diinterpolasi dengan menggunakan fungsi cout dan cin. Lalu, program menggunakan loop for untuk meminta pengguna memasukkan nilai X dan Y dari masing-masing titik data. Program juga menampilkan pesan untuk meminta pengguna memasukkan nilai X dan Y dengan menggunakan cout dan cin. Setelah semua titik data telah dimasukkan, program akan meminta pengguna untuk memasukkan nilai input yang ingin dicari interpolasinya dengan menggunakan cout dan cin. Selanjutnya, program memanggil fungsi Newton interpolation dengan parameter array X, Y, N, dan X0 yang telah dimasukkan sebelumnya. Fungsi Newton interpolation akan menghitung nilai interpolasi polinomial dengan menampilkan outputnya. Nah, terakhir, program menggunakan fungsi break untuk keluar dari loop, switch, dan mengakhiri program. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Langsung saja kita run programnya. Saat program di-run, program akan menampilkan pilihan menu interpolasi. Di layar terdapat 5 pilihan menu. Yang pertama ada interpolasi linear, yang kedua ada interpolasi kuadrat, yang ketiga ada interpolasi Lagrange, yang keempat ada interpolasi Newton, dan yang kelima ada menu keluar. Sesuai dengan urutan menu, saya akan memilih menu nomor 1, yaitu interpolasi linear. Pilih nomor 1. Saat memilih nomor 1, dia akan menampilkan dan meminta pengguna untuk masukkan jumlah titik yang ingin diinputkan. Di sini kita ingin menginputkan 2 jumlah titik. Masukkan titik X1, kita masukkan titik X1-nya adalah 6, Y1-nya adalah 2, X2-nya 8, dan Y2-nya adalah 3. Lalu program meminta pengguna untuk memasukkan nilai X yang ingin dicari interpolasinya. Di sini kita memasukkan nilai X yang ingin kita cari interpolasinya, yaitu adalah 4. Maka nilai interpolasi linear untuk X sama dengan 4 adalah 1,5. Kembali ke menu utama. Selanjutnya, menu nomor 2, yaitu interpolasi kuadrat. Sama seperti sebelumnya, kita disuruh masukkan jumlah titik yang ingin kita inputkan. Nah, untuk interpolasi kuadrat, saya ingin memasukkan jumlah titiknya itu adalah 3. Memasukkan titik X1, X1-nya adalah 4, Y1-nya 7, X2-nya 8, Y2-nya 2, X3 5, dan Y3-nya adalah 3. Lalu kita masukkan nilai X yang ingin kita cari interpolasinya. Nah, di sini kita masukkan nilai X-nya itu adalah 2. Maka nilai interpolasi kuadrat untuk X sama dengan 2 itu adalah 20,5. Lanjut ke pilihan menu utama. Selanjutnya kita memilih menu nomor 3, yaitu interpolasi Lagrange. Kita masukkan jumlah titik yang ingin kita inputkan. Kita pilih 2. X1-nya adalah 4, Y1-nya adalah 3, X2-nya adalah 6, dan Y2-nya 2. Kita masukkan nilai X yang ingin kita cari interpolasinya. Nilai X-nya itu kita masukkan 5. Maka nilai interpolasi Lagrange untuk X sama dengan 5 itu adalah 2,5. Lanjut kembali ke menu utama. Lanjut pilihan menu nomor 4, yaitu interpolasi Newton. Kita masukkan jumlah titik yang ingin kita inputkan, 3 titik.
kita masukkan titik X1-nya itu 3, Y1-nya itu 1, X2-nya 6, Y2-nya 4, X3-nya 8, dan Y3-nya itu adalah 9. Lanjut, kita masukkan nilai X yang ingin kita cari, nilai interpolasinya. Kita masukkan nilai X-nya itu adalah 3. Jadi nilai interpolasi Newton untuk X sama dengan 3, nilai interpolasinya adalah 1. Kita kembali ke pilihan menu utama. Setelah sudah memilih semua menu interpolasi, lanjut ke menu nomor 5, yaitu menu keluar. Saat kita pilih nomor 5, maka program akan menampilkan tulisan di layar, dan saat kita tekan Enter, maka program akan keluar dari program output. Sekian presentasi UAS metode numerik tentang interpolasi dari kelompok kami. Kami harap presentasi video ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan dan bermanfaat bagi penonton semua. Demikian kami ucapkan terima kasih.